aktivitas dan pelayanan Anda melalui Renungan Pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 8 Juli 2020 berjudul Keperluan Dunia yang Terbesar. Ayat inti kita terambil di dalam buku Mazmur 24 ayat 3 dan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Mari kita ikuti penjelasannya. Kebenaran-kebenaran besar yang sama dinyatakan melalui orang-orang ini, Yusuf dan Daniel. Allah ingin nyatakan melalui orang-orang muda dan anak-anak sekarang ini. Riwayat Yusuf dan Daniel adalah satu gambaran mengenai apa yang akan dilakukannya bagi mereka yang menyerahkan diri mereka kepadanya dan yang dengan segenap hati berusaha melaksanakan maksudnya. Keperluan dunia yang terbesar adalah keperluan akan manusia-manusia yang tidak dapat diperjualbelikan. Manusia yang dalam jiwa raganya setia dan jujur. Manusia yang tidak gentar menyebut dosa itu dosa. Manusia yang angan-angan hatinya setia pada tugas seperti jarum menuju kutub. Manusia yang akan berdiri demi kebenaran walaupun langit runtuh. Tetapi tabiat seperti itu bukanlah hasil kebetulan. Itu bukan hasil pilih kasih atau sumbangan Tuhan. Suatu tabiat yang mulia adalah hasil disiplin diri. Hasil penaklukan sifat yang rendah kepada yang luhur, penyerahan diri kepada pelayanan kasih bagi Allah dan manusia. Orang-orang muda perlu diberi kesan dengan kebenaran bahwa bakat mereka bukanlah milik mereka sendiri. Kekuatan, waktu, kecerdasan hanyalah harta yang dipinjamkan. Itu semua adalah milik Allah dan haruslah menjadi keputusan setiap orang muda untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Ia adalah suatu cabang dari mana Allah mengharapkan buah seorang penata layan yang modalnya harus bertambah, suatu terang untuk menerangi kegelapan dunia. Setiap orang muda, setiap anak mempunyai satu pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghormati Allah dan meninggikan manusia. Tahun-tahun permulaan Nabi Elisa dilalui dalam kesunyian kehidupan desa, di bawah pengajaran Allah dan alam, serta disiplin pekerjaan yang bermanfaat. Pada suatu masa ketika kemurtadan hampir menyeluruh seisi rumah ayahnya, berada di antara sejumlah orang yang tidak tunduk menyembah Baal. Rumah tangga mereka adalah tempat di mana Allah dihormati dan di mana kesetiaan kepada kewajiban merupakan peraturan kehidupan setiap hari. Selaku anak laki-laki seorang petani kaya, Elisa telah mengambil pekerjaan yang paling dekat. Sementara memiliki kemampuan seorang pemimpin di kalangan manusia, ia menerima pendidikan dalam kewajiban hidup yang umum. Supaya dapat memimpin dengan bijaksana, ia harus belajar menurut. Dengan setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia disiapkan untuk kepercayaan yang lebih berat. Dicatat dari buku seri Membina Keluarga, jilid 3 halaman 52 dan 53. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa kebenaran-kebenaran besar yang sama dinyatakan melalui orang-orang seperti Yusuf dan Daniel. Allah ingin nyatakan melalui orang-orang muda dan anak-anak sekarang ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan.
Saat ini hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, curahkan hikmat sorga kepada mereka agar dapat melayani umat-umat Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Hamba menyerahkan tim medis ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan lebih khusus yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kami cintai ini. Agar mereka dapat melayani para pasien COVID-19 dengan penuh tanggung jawab. Hamba juga berdoa bagi guru-guru, para kepala sekolah dan semua anak siswa yang sedang diliburkan. Kiranya berkat sorga juga senantiasa menjadi milik dan bagian mereka. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga melayani sesama manusia dengan penuh tanggung jawab. Hamba berdoa khusus bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan menjadi milik bagian mereka, dan mereka juga akan melayani Tuhan dan bersyukur senantiasa. Hamba juga berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintah yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga menjadi milik bagian mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku. Bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku